juga dilakukan kelompok yang bersengketa lahan di Register 44 perbatasan Tulang Bawang Barat dan Waikanan Lampung berakhir tragis. Mereka yang tewas adalah Ketut Sartono, warga Bali, Nuraga, Lampung Selatan, Komang Suparte, warga Seputih Banyak, dan Paidi, warga Tulang Bawang Barat, Lampung. Kasus yang terjadi Jumat siang kemarin itu menewaskan 3 orang dengan luka tembak dan 4 orang lainnya menderita luka-luka. Penyanderaan juga berujung pembakaran rumah di Kecamatan Gunung Terang. Akibat kejadian tewasnya ketiga orang korban, warga yang bermukim di kawasan Register 44 menyerang rumah pelaku dengan cara membakar rumah. Para pelaku pun melawan dengan menembaki para warga sehingga menimbulkan korban luka sebanyak 4 orang. Sekarang saya jaga di sini semua. Nggak ada masalah, semua sudah balik. Semua sudah tanggung jawab kita ya. Ya. Terus nantinya sampai kapan dan untuk situasi sendiri kita? Sudah aman kok, sudah aman, nggak ada masalah. Semua sudah kembali. Sudah ada yang kembali ke rumah. Sudah, kita pokoknya semua jadi serahkan nama kepolisian. Oke. Untuk tersangka sendiri. Penyanderaan berupa 2 unit sepeda motor dan alat yang digunakan para pelaku penyanderaan untuk menghabisi nyawa korbannya. Hingga kini ratusan aparat kepolisian dan TNI setempat bersenjata lengkap masih melakukan siaga dan patroli di wilayah Gunung Terang, Tulang Bawang, Lampung. Dan sampai saat ini Kapolda Lampung juga memerintahkan jajarannya untuk mengejar para pelaku penyanderaan. Dari Lampung, Herlianto. Razia yang dilakukan oleh Satpol PP di Tanah Abang yang berlangsung ricuh. Ya betul sekali, sejumlah pedagang pun terlihat mengamuk saat Satpol PP ataupun petugas Satpol PP itu mengambil barang dagangannya. Beralih ke informasi lain, Kapolda Lampung Brigjen Polisi Ike Edwin mengunjungi lokasi bentrok antar warga di kawasan Register 44 Kecamatan Gunung Terang, Tulang Bawang Barat. Kapolda segera membentuk tim untuk mengejar pelaku dan mengusut tuntas bentrok yang menewaskan 3 warga. Pasca bentrok antar warga Transakti dan warga Terang Agung Tulang Bawang Barat, suasana di lokasi hingga Sabtu dini hari masih mencekam. Polda Lampung menggelar pertemuan bersama unsur Muspida beserta keluarga korban bentrok untuk upaya penanganan selanjutnya. Hingga saat ini polisi terus mengejar para pelaku yang menewaskan 3 orang warga saat bentrok terjadi. Bentrokan antar kelompok terjadi hari Jumat dipicu sengketa lahan yang tidak kunjung selesai di kawasan Register 44 Kecamatan Gunung Terang, Tulang Bawang Barat. Bentrok membuat 3 warga tewas dengan luka tembak serta senjata tajam, 4 warga luka-luka, 4 rumah dan 7 sepeda motor hangus terbakar. Itu saja, kita nggak usah berpakaian itu, ya kan? Yang penting suasana sudah enak, sudah bersih. Itu yang kita harus tonjolkan juga. Itu yang kita. Ya lagi dilakukan pengejaran, ya. Kita bikin suasananya. Informasi di lokasi kejadian di rumah duka di Desa Hegar Mukti, Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi. Kita bergabung dengan rekan Regina Indriani. Regina, apakah jenazah sudah tiba di rumah duka? Ya pemirsa, memang apabila kita mereview bahwa tadi sekitar pukul 2 dini hari memang ada terjadi penembakan yang dilakukan oleh Brigadir Aris. Di mana dirinya menembakkan sebuah pisau ke istrinya yang bernama Ani Fitriani. Dan setelah kejadian penembakan itu, para korban ataupun si Ani Fitriani langsung dibawa ke rumah sakit Polri untuk diotopsi. Tak hanya Brigadir Aris menembakkan pistol ke istrinya, namun dirinya juga mencoba untuk bunuh diri dengan cara menembakkan pistol ke dalam lehernya. Namun Brigadir Aris tidak meninggal ataupun dilarikan dengan keadaan sekarat begitu. Dari tempat kami mengabarkan saat ini yaitu di Desa Hegar Mukti, Kabupaten Bekasi, bahwa memang sekitar pukul 11 tadi siang jenazah dari istri Brigadir Aris telah datang di rumah duka. Namun kami dari pihak media tidak diperbolehkan ataupun tidak diizinkan untuk mengambil gambar di daerah TKP ataupun di tempat kejadian yang dimana merupakan rumah duka korban begitu. Dan tadi sekitar pukul 11
tadi pihak dari kepolisian ataupun dari Polresta Kabupaten Bekasi menyandangi ataupun mengunjungi rumah korban untuk melihat terkait dengan kejadian penembakan yang dilakukan oleh Brigadir Aris yang seorang anggota BRIMOB begitu. Hingga saat ini kami mencoba untuk menggali informasi, namun tidak ada satupun pihak kepolisian yang bisa memberikan informasi terkait dengan kejadian lebih lanjut terkait dengan penembakan yang dilakukan oleh Brigadir Aris. Dan menurut informasi yang kami dapatkan bahwa Brigadir Aris saat ini memang kondisinya masih kritis dan masih berada di Rumah Sakit Polri Jakarta. Dan tidak lama lagi sekitar pukul 12 jenazah korban ataupun jenazah Ani Fitriani akan disolatkan. Lalu sekitar pukul 2 nanti katanya juga akan dimakamkan begitu. Namun kami belum tahu di mana korban akan dimakamkan. Begitu Alfat. Artinya hingga saat ini polisi belum menemukan motif pasti dari pelaku penembakan ini ya. Bagaimana dengan pengakuan dari pihak tetangga sendiri? Seperti apa keseharian dari polisi dan istrinya ini? Ya, Alfat, juga kami tadi juga mencoba untuk menggali informasi dari pihak-pihak tetangga. Namun juga pihak tetangga tidak mau memberikan informasi lebih lanjut terkait dengan keseharian si korban ataupun si pelaku. Dan kami tadi sempat memberikan informasi kepada Anda bahwa memang saat ini media tidak diizinkan untuk ke area lokasi TKP. Jadi kami di sini hanya diperbolehkan untuk mengambil gambar ataupun hanya boleh di jauh dari tempat kejadian perkara begitu Alfat. Namun kami terus akan mencari informasi terkait dengan lebih lanjut dari keseharian dari pelaku ataupun dari korban kepada warga ataupun kepada pihak polisian di sini, karena kami di sini masih menunggu begitu. Ya, baik. Tentunya kita menghormati apa yang menjadi keputusan pihak keluarga dan tetangga di sana atas musibah ini. Terima kasih Regina Indriani mengabarkan langsung dari kawasan Bekasi, Jawa Barat. Memang pemirsa, serangkaian anggota BRIMOB terhadap istrinya kembali terjadi. Di Bekasi, Jawa Barat, seorang oknum anggota BRIMOB menembak kepala hingga tewas. Sementara sang suami mencoba bunuh diri dengan menembakkan senjata ke leher. Dan kini, ia dalam kondisi kritis. Upaya bunuh diri dan penembakan anggota BRIMOB terhadap istrinya ini di kediaman mereka di Desa Hegar Mukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi. Di rumah inilah warga kemudian berdatangan ke rumah korban sambil menunggu kedatangan jenazah yang baru saja selesai diotopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Peristiwa penembakan anggota BRIMOB Brigadir AC terhadap istrinya Ani terjadi pada Jumat malam kemarin. Warga menemukan korban bersimbah darah di kamarnya. Sementara sang suami menderita luka parah dan kini dalam kondisi kritis. Warga yang langsung melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian. Dan kemudian baik korban maupun pelaku langsung dilarikan ke rumah sakit. Bukan aksi kekerasan termasuk bunuh diri beberapa kali memang pernah terjadi. Benarkah aparat kepolisian memiliki tingkat stres yang tinggi dan rentan terhadap gangguan psikologis? Berikut informasinya. Pekan lalu, warga Pontianak, Kalimantan Barat digemparkan dengan tindakan keji Brigadir Petrus Bagus terhadap kedua anak kandungnya. Anggota Satuan Intelkam Polres Melawi tersebut tega menghabisi kedua anak kandungnya yang masih balita dengan cara dimutilasi. Brigadir Petrus kemudian menyerahkan diri usai melakukan pembunuhan keji tersebut. Pelaku diduga mengidap skizofrenia atau gangguan kejiwaan dan kini terus menjalani pemeriksaan secara intensif. Bulan Mei 2015, seorang anggota kepolisian Brigadir Wahyudi ditemukan tewas di sebuah perumahan di Kalideres, Jakarta Barat. Korban mengakhiri hidupnya dengan senjatanya sendiri. Brigadir Wahyudi bunuh diri setelah cekcok dengan kekasihnya. Sepanjang tahun 2015 lalu, data Indonesia Police Watch mencatat 7 kasus polisi bunuh diri. Menurut psikolog forensik Mabes Polri, Kombes Pol Arief Nur Cahyo,
Penyebab stres anggota polisi tidak hanya berasal dari tekanan kerja, namun juga disebabkan faktor-faktor personal. Karakteristik tugas polisi itu kan sudah unik, makanya sebenarnya profesi psikologi baik secara keilmuan atau profesi kan sudah terlibat sejak dini. Kita rekrut itu mencari orang-orang yang bakat dan berjiwa penolong. Kemudian di dalam pendidikan ada namanya pola pengasuhan. Jadi kita mengadakan pendampingan ketika mereka dididik, karena kan mereka beralih dari masyarakat sipil ke menyiapkan menjadi polisi. Kemudian ketika lulus, kita masuk di pola pembinaan karir dan namanya ini perawatan personil. Jadi perawatan personil adalah kita memberikan layanan psikologi, sehingga kalau mereka datang itu biasanya ya sudah dengan persoalan-persoalan tertentu, karena biasanya mereka tidak bisa membedakan persoalan dinas dengan persoalan rumah. Kadang-kadang dari dinas dibawa ke rumah, persoalan rumah terbawa ke dinas. Nah ini yang kemudian... Sementara itu, psikolog Cassandra Putranto menyarankan agar lembaga kepolisian rutin memperhatikan kondisi kesehatan psikis anggotanya dengan melakukan pemeriksaan kejiwaan secara berkala. Misalnya pekerjaan-pekerjaan tertentu memang mengandung tingkat stres yang lebih tinggi, tentu harus ada pemeriksaan psikologis berkala misalnya. Mungkin kalau di Polri juga mungkin harus dipertimbangkan nih untuk kelayakan untuk menjadi intel, kelayakan untuk terus bekerja, karena rekrutmen adalah satu hal, tetapi pemeriksaan psikologi secara berkala. Tidak hanya tangguh secara fisik, menjadi seorang anggota polisi juga membutuhkan mental yang tangguh. Dan maraknya aksi kekerasan maupun bunuh diri yang dilakukan anggota kepolisian tentu sangat disayangkan. Tim TV One mengabarkan. Juga dilakukan kelompok yang bersengketa lahan di Register 44 perbatasan Tulang Bawang Barat dan Waikanan Lampung berakhir tragis. Mereka yang tewas adalah Ketut Sartono, warga Bali, Nuraga, Lampung Selatan, Komang Suparte, warga Seputih Banyak, dan Paidi, warga Tulang Bawang Barat, Lampung. Kasus yang terjadi Jumat siang kemarin itu menewaskan 3 orang dengan luka tembak dan 4 orang lainnya menderita luka-luka. Penyanderaan juga berujung pembakaran rumah di Kecamatan Gunung Terang. Akibat kejadian tewasnya ketiga orang korban, warga yang bermukim di kawasan Register 44 menyerang rumah pelaku dengan cara membakar rumah. Para pelaku pun melawan dengan menembaki para warga sehingga menimbulkan korban luka sebanyak 4 orang. Sekarang saya jaga di sini semua. Ini ada masalah, semua sudah balik. Semua sudah tanggung jawab kita ya. Ya. Terus nantinya sampai kapan dan untuk situasi sendiri kita? Sudah aman, sudah aman, tidak ada masalah. Semua sudah kembali. Sudah ada yang kembali ke rumah. Sudah, kita pokoknya semua jadi serahkan nama kepolisian. Oke. Untuk tersangka sendiri. Penyanderaan berupa 2 unit sepeda motor dan alat yang digunakan para pelaku penyanderaan untuk menghabisi nyawa korbannya. Hingga kini ratusan aparat kepolisian dan TNI setempat bersenjata lengkap masih melakukan siaga dan patroli di wilayah Gunung Terang, Tulang Bawang, Lampung. Dan sampai saat ini Kapolda Lampung juga memerintahkan jajarannya untuk mengejar para pelaku penyanderaan. Dari Lampung, Herlianto. Razia yang dilakukan oleh Satpol PP di Tanah Abang yang berlangsung ricuh. Ya betul sekali, sejumlah pedagang pun terlihat mengamuk saat Satpol PP ataupun petugas Satpol PP itu mengambil barang dagangannya. Beralih ke informasi lain, Kapolda Lampung Brigjen Polisi Ike Edwin mengunjungi lokasi bentrok antar warga di kawasan Register 44 Kecamatan Gunung Terang, Tulang Bawang Barat. Kapolda segera membentuk tim untuk mengejar pelaku dan mengusut tuntas bentrok yang menewaskan 3 warga. Pasca bentrok antar warga Transakti dan warga Terang Agung Tulang Bawang Barat, suasana di lokasi hingga Sabtu dini hari masih mencekam. Polda Lampung menggelar pertemuan bersama unsur Muspida beserta keluarga korban bentrok untuk upaya penanganan selanjutnya. Hingga saat ini polisi terus mengejar para pelaku yang menewaskan 3 orang warga saat bentrok terjadi. Bentrokan antar kelompok terjadi hari Jumat dipicu sengketa lahan yang tidak kunjung selesai di kawasan Register 44 Kecamatan Gunung Terang, Tulang Bawang Barat. Bentrok membuat 3 warga tewas dengan luka tembak serta senjata tajam, 4 warga luka-luka, 4 rumah dan 7 sepeda motor hangus terbakar. Itu saja, kita nggak usah bermakan itu, ya kan? Yang penting suasana sudah enak, sudah bersih.
itu yang kita harus tonjolkan juga. Itu yang kita. Ya lagi dilakukan pengejaran juga. Ya. Kita bikin suasananya itu. Informasi di lokasi kejadian di rumah duka di Desa Hegar Mukti, Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi. Kita bergabung dengan rekan Regina Indriani. Regina, apakah jenazah sudah tiba di rumah duka? Ya pemirsa, memang apabila kita mereview bahwa tadi sekitar pukul 2 dini hari memang ada terjadi penembakan yang dilakukan oleh Brigadir Aris. Di mana dirinya menembakkan sebuah pisau ke istrinya yang bernama Ani Fitriani. Dan setelah kejadian kemarin, warga menemukan korban bersimbah darah di kamarnya. Sementara sang suami menderita luka parah dan kini dalam kondisi kritis. Warga yang langsung melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian. Dan kemudian baik korban maupun pelaku langsung dilarikan ke rumah sakit. Bukan aksi kekerasan termasuk bunuh diri beberapa kali memang pernah terjadi. Benarkah aparat kepolisian memiliki tingkat stres yang tinggi dan rentan terhadap gangguan psikologis? Berikut informasinya. Pekan lalu, warga Pontianak, Kalimantan Barat digemparkan dengan tindakan keji Brigadir Petrus Bagus terhadap kedua anak kandungnya. Anggota Satuan Intelkam Polres Melawi tersebut tega menghabisi kedua anak kandungnya yang masih balita dengan cara dimutilasi. Brigadir Petrus kemudian menyerahkan diri usai melakukan pembunuhan keji tersebut. Pelaku diduga mengidap skizofrenia atau gangguan kejiwaan dan kini terus menjalani pemeriksaan secara intensif. Bulan Mei 2015, seorang anggota kepolisian Brigadir Wahyudi ditemukan tewas di sebuah perumahan di Kalideres, Jakarta Barat. Korban mengakhiri hidupnya dengan senjatanya sendiri. Brigadir Wahyudi bunuh diri setelah cekcok dengan kekasihnya. Sepanjang tahun 2015 lalu, data Indonesia Police Watch mencatat 7 kasus polisi bunuh diri. Menurut psikolog forensik Mabes Polri, Kombes Pol Arief Nur Cahyo, penyebab stres anggota polisi tidak hanya hak tetangga sendiri. Seperti apa keseharian dari polisi dan istrinya ini? Ya, Pak, juga kami tadi juga mencoba untuk menggali informasi dari pihak-pihak tetangga. Namun juga pihak tetangga tidak mau memberikan informasi lebih lanjut terkait dengan keseharian si korban ataupun si pelaku. Dan kami tadi sempat memberikan informasi kepada Anda bahwa memang saat ini media tidak diizinkan untuk ke area lokasi TKP. Jadi kami di sini hanya diperbolehkan untuk mengambil gambar ataupun hanya boleh di jauh dari tempat kejadian perkara begitu, Alfat. Namun kami terus akan mencari informasi terkait dengan lebih lanjut dari keseharian dari pelaku ataupun dari korban kepada warga ataupun kepada pihak polisian di sini, karena kami di sini masih menunggu begitu. Ya, baik. Tentunya kita menghormati apa yang menjadi keputusan pihak keluarga dan tetangga di sana atas musibah ini. Terima kasih Regina Indriani mengabarkan langsung dari kawasan Bekasi, Jawa Barat. Memang pemirsa, serangkaian anggota Brimob terhadap istrinya kembali terjadi. Di Bekasi, Jawa Barat, seorang oknum anggota Brimob menembak kepala hingga tewas. Sementara sang suami mencoba bunuh diri dengan menembakkan senjata ke leher. Dan kini, ia dalam kondisi kritis. Upaya bunuh diri dan penembakan anggota Brimob terhadap istrinya ini di kediaman mereka di Desa Hegar Mukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi. Di rumah inilah warga kemudian berdatangan ke rumah korban sambil menunggu kedatangan jenazah yang baru saja selesai diotopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Peristiwa penembakan anggota Brimob Brigadir AC terhadap istrinya Ani terjadi pada Jumat malam. Yang penembakan itu, para korban ataupun si Ani Fitriani langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri untuk diotopsi. Tak hanya Brigadir Aris menembakkan pistol ke istrinya, namun dirinya juga mencoba untuk bunuh diri dengan cara menembakkan pistol ke dalam lehernya. Namun Brigadir Aris
tidak meninggal ataupun dilarikan dengan keadaan sekarat begitu. Dari tempat kami mengabarkan saat ini yaitu di Desa Hegar Mukti, Kabupaten Bekasi, bahwa memang sekitar pukul 11 tadi siang jenazah dari istri Brigadir Aris telah datang di rumah duka. Namun kami dari pihak media tidak diperbolehkan ataupun tidak diizinkan untuk mengambil gambar di daerah TKP ataupun di tempat kejadian yang dimana merupakan rumah duka korban begitu. Dan tadi sekitar pukul 11.20 tadi pihak dari kepolisian ataupun dari Polresta Kabupaten Bekasi menyandangi ataupun mengunjungi rumah korban untuk melihat terkait dengan kejadian penembakan yang dilakukan oleh Brigadir Aris yang seorang anggota BRIMOB begitu. Hingga saat ini kami mencoba untuk menggali informasi, namun tidak ada satupun pihak kepolisian yang bisa memberikan informasi terkait dengan kejadian lebih lanjut terkait dengan penembakan yang dilakukan oleh Brigadir Aris. Dan menurut informasi yang kami dapatkan bahwa Brigadir Aris saat ini memang kondisinya masih kritis dan masih berada di Rumah Sakit Polri Jakarta. Dan tidak lama lagi sekitar pukul 12 jenazah korban ataupun jenazah Ani Fitriani akan disolatkan. Lalu sekitar pukul 2 nanti katanya juga akan dimakamkan begitu. Namun kami belum tahu di mana korban akan dimakamkan. Begitu Alfat. Artinya hingga saat ini polisi belum menemukan motif pasti dari pelaku penembakan ini ya. Bagaimana dengan pengakuan dari pihak